in progress. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan. eh, kita akan lanjutkan dengan pemodelan yang kemarin ya mengenai fitur dasar di SketchUp ya. Sorry sorry. Eh, Mana sih desktop ya? Kita buka dulu SketchUp-nya. Silakan dibuka dulu ya SketchUp-nya. Mungkin apa namanya kita akan coba review beberapa hal yang belum tersampaikan kemarin. Ya, oke. Nah, untuk review sedikit ya, jadi kemarin kita sudah ngebahas mengenai sketching di SketchUp, jadi menggambar 2D. Eh, kita akan gunakan beberapa shortcut di sini. Jadi teman-teman sebaiknya gunakan shortcut aja. Ini masih masih dasar ya, jadi untuk apa memberikan materi dasar dulu buat teman-teman yang pernah belum pernah pegang SketchUp. Nah, saya nggak tahu teman-teman dapat ini nggak ya, dapat handbook ini di datasetnya ada nggak ya? Sebentar saya cek dulu. Nah, ini ada ya. Nama judulnya SketchUp Basic Handbook Neosia. Nah, di sini tuh ini sebenarnya lama ya. Ini eh, handbook lama, tapi saya belum sempat ngupdate-nya juga. Jadi nanti kan setiap tahun selalu update ya ininya, selalu update fitur-fiturnya. Tapi ini masih relevan buat dibaca-baca aja. Nah, di sini itu dijelaskan mengenai tools-tools ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di setiap tools itu ada dalam kurungnya. Contoh misalnya eh, scale, scale dalam kurung S, ya. Kemudian push pull itu P dan seterusnya. Nah, jadi SketchUp ini punya shortcut sendiri. Jadi contoh misalnya kita mau buat circle tekan C, ya, rectangle tekan R, tinggal buat rectangle. Line bikin line tekan L, tinggal, gambar seperti itu, ya. Kemudian, jadi memang dibiasakan aja gunakan shortcut, meskipun mungkin awal-awal teman-teman biasanya bisa mengakses lewat ini. Nah, ini logonya agak kurang jelas ya, karena ada perubahan logo kemarin dari 2023 ke 2023.1. Itu tuh si Trimble nge-branding icon-iconnya. Kalau saya lebih suka icon yang lama ya, lebih lebih apa lebih kontras gitu. Ya, kemudian selain shortcut yang perlu diperhatikan adalah ukuran di sini di sebelah kanan bawah ini teman-teman. Itu nanti ada kalau kita aktifkan tools tertentu seperti ini, misalnya rectangle R gitu ya. Nah, nanti di sini, sorry, R. Nanti di sini ada tulisannya dimension berubah. Ya, kalau saya tekan L untuk gambar line, di sini ada berubah jadi length gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan diperhatikan aja setiap kita menggambar nanti dia bergerak ke sana. Nah, kita bisa gambar dengan ukuran tertentu seperti itu, atau kita bisa langsung ketikkan aja ukurannya. Jadi misalnya gambar line di sini 3M. Eh, 3M itu artinya 3 meter ya. Atau misalnya kita mau buat
400 centimeter atau 4 meter, ya. Jadi nggak mesti M, bisa juga dalam bentuk sentimeter, 400 cm, ya. Ya, seperti itu. Nah, tergantung toolsnya apa, dia akan berubah-ubah. Jadi misalnya kalau kita buat rectangle, nanti dia tulisnya dimension. Nah, teman-teman perhatikan di sini kita klik sekali, nanti di situ ada eh, format dimensinya. Nah, saya install Windows ini menggunakan format Asia, ya. Form- Format Asia, sehingga desimalnya itu pakai koma, kemudian separatornya antara panjang dan lebar itu dipisahkan dengan titik koma. Nah, kalau teman-teman install Windows menggunakan format Amerika, itu desimalnya menggunakan titik, lalu separatornya menggunakan koma, ya. Jadi disesuaikan aja dengan, sorry, ini bocor. Saya mungkin disable aja ya unmute-nya, ya. Ya disesuaikan aja dengan sintaksnya. Misal saya buat panjangnya itu 3 m, titik koma, kemudian lebarnya 2,5 meter, jadi 2,5 m. Nah, seperti itu. Ya, begitu juga dengan kalau kita buat circle, nanti dia mintanya adalah sides. Ya, sides itu jumlah sisi. Ya. Kalau kita klik di situ, dia minta radius. Radiusnya misalnya kita bisa ketik 2 meter. Ya. Kemudian eh, jumlah segmennya ini kalau kita lihat circle itu di SketchUp nggak ada curve, ya. Jadi semua objek yang dibuat SketchUp itu dia bentuknya polyline. Jadi bentuk polyline seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dia terdiri curve itu terdiri dari beberapa garis lurus. Nah, ini bisa kita bisa ubah, ya, dengan dua cara. Yang pertama, di sini ada, di bawah ini ada perintahnya Control plus, Control minus untuk merubah segmen. Jadi teman-teman bisa tekan Control plus untuk menambah segmennya. Ini saya deketin aja biar jelas, ya. Atau Control minus untuk mengurangi jumlah segmennya. Gitu. Nah, jumlah segmen ini teman-teman sesuaikan aja. Sebentar, ini gimana ya cara nge-disable coretan itu? Sebentar. Soalnya ini ada siapa nih? Oh, ya. Sorry. Annotate ini ya. Oh, ini. Nah, sorry. Nonaktifin annotate. Gimana cara nonaktifin annotate, ya? Nonaktifin. Oh, ini disable annotation. Oke. Terima kasih. Nah, itu disesuaikan aja teman-teman jumlah segmennya, ya. Nah, untuk jumlah segmen tadi apa? Control plus, control minus, ya. Sorry. Ini saya ulangin lagi. Ini sudah tadi keklik. Control plus, control minus. Ini, ya. Nah, atau teman-teman bisa juga dengan ketikan mau berapa segmennya, tekan misalnya 30 gitu, ya. 30. Nah, di sini ada, perhatikan nih, ada angkanya 30. Kemudian diakhiri dengan S. Oh, sorry. 30 S. Enter. Nah, kayak gitu. Itu artinya dia 30 segmen. Jadi kalau mau bikin 20 segmen, ketik 20 S. Nah, jadi kalau seperti ini, ketika kita buat eh, objek yang berikutnya, dia akan mengikuti nilai yang terakhir. Jadi segmennya 20, jadi ini juga segmennya 20. Jadi teman-teman jangan bingung kalau misal bikin lingkaran, kok lingkaran saya nggak smooth gitu, ya. Nah, itu tinggal dirubah aja segmennya.
Kalau teman-teman misalnya sudah selesai membuatnya, itu kalau mau dirubah, ya ini bisa dilakukan dari Entity Info. Jadi tinggal diklik aja sisinya, klik kanan di sini ada Entity Info, nanti muncul di sebelah kanan atas ini. Ini bisa dirubah segmennya. Misalnya mau dibuat 40, gitu ya. Nanti dia akan jadi Entity Info ini saya sarankan terbuka aja terus biar teman-teman. Ini tuh kayak properties ya, properties di AutoCAD. Nanti akan ditunjukkan berapa kelilingnya. Sebentar, sebentar. Ya, kalau teman-teman klik di bagian face-nya, nanti ditampilkan itu areanya. Jadi tergantung apa yang kita pilih, itu akan ditampilkan di sini. Kira-kira begitu. Jadi informasi ini penting ya. Ini juga nanti kita membiasakan diri setiap membuat objek itu melihat informasi di sini. Karena kita nanti mau ke BIM. BIM itu kan I-nya itu information ya. Jadi memang harus kita biasakan kita nggak cuma gambar, tapi juga memperhatikan propertiesnya atau informasi yang embed yang melekat di objek tersebut gitu. Nanti ini bisa macam-macam. Ini kita baru permulaan aja. Kira-kira begitu ya. Kemudian di sini sebetulnya untuk menggunakan tools yang ada di sini itu bisa ikutin aja perintah di sini. Contoh misalnya Polygon ya. Ini mirip dengan circle. Nah, seperti itu. Kita bisa tuliskan radiusnya misalnya dibuat 2 meter. Kemudian tambah segmennya juga bisa kontrol plus, kontrol minus sama. Nah, bedanya di sini kalau Polygon itu ada inscribe. Nah, kita bisa pilih jari-jari luar atau jari-jari dalam di sini. Ini jari-jari luar, ini jari-jari yang dalam. Ini select kontrol itu untuk toggle ganti-ganti. Nanti saya minta tolong teman-teman yang sudah bisa bisa bantu temennya yang belum ya. Bentar, ini ada Mas Andi. Ya, karena ini yang diklik itu area bukan sisi Mas Andi. Jadi yang diklik itu sisinya bukan areanya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada membuat curve. Nah, buat curve-nya ada macam-macam. Dulu awal-awal curve-nya itu cuma 2 point arc, tapi sekarang ada 2 point arc, lalu ada arc, ada 3 point arc, ada pi. Ya. Jadi kita mulai dari sini dulu ya. Apa ini? Arc. Arc itu, nah kita buat seperti ini. Ya, jadi tentukan dulu radiusnya, radius arc-nya di sini. Misalnya kita ketik ya, eh, kita ketik 3 meter misalnya, 3 m. Lalu di sini sudutnya berapa? Sudut dihitung dari sini, misalnya 45 derajat. 45. Nah, nanti akan ada arc-nya seperti ini. Ini kalau kita hover, arahkan, dia akan ditampilkan titik pusatnya di mana. Lalu ada lagi yang namanya 3 point arc. 3 point arc itu membentuk curve dari menghubungkan 3 titik menjadi curve. Contoh misalnya di titik sini, 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 gitu ya. Nah ini 3 point arc. Simple, kalau pi itu sama seperti arc, cuma dia eh, membentuk ada face-nya begitu.
Kemudian untuk two point arc, ini kita define dulu lebar dari arc-nya seperti ini. Ya, sorry, klik sekali, kemudian klik yang kedua. Nah, kemudian kita tentukan kelengkungannya ya di sini. Tentukan kelengkungannya. Kelengkungan ini kalau kita lihat itu di situ ada warna hijau. Nah, itu kita diminta untuk menuliskan berapa besar hijau itu ya, berapa panjang hijaunya. Saya tuliskan 5 m ya di sini, 5 meter. Nah, itu 5 meter. Nah, ini yang biasa user gunakan itu yang two point arc ini. Nah, mungkin dari tadi saya menggambarnya di bidang X, Y ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggambar di bidang Y, Z, ya kita tinggal arahkan aja kameranya seperti ini. Nah, ini kalau kita menggambar itu selalu dikasih warna ya sama SketchUp-nya. Ada warna hijau, warna biru, lalu ada warna merah gitu. Nah, ini artinya kalau kita ketemu warna merah seperti ini, itu dia paralel dengan sumbu X. Hijau itu Y, lalu biru itu Z. So, jadi kalau misalnya kita menggambar ya, kok eh, kok kayaknya, nah seperti ini. Ini kan kalau kita lihat lama-lama mengecil ya ke sana. Nah, ini sebenarnya efek perspektif aja. Jadi eh, selama dia merah begitu, itu artinya sudah paralel dengan sumbu X. Ya, jadi saya ulangin ya. Tinggal arahkan kameranya. Sorry. Kemudian eh, naikkan, kita tentukan kelengkungannya. Jadi kalau misalnya biru itu blue. Nah, kita juga bisa kunci ya. Misalnya eh, kita bisa pakai kuncian. Jadi untuk kunci arah X, tekan panah kanan sekali. Mungkin sempat terbahas kemarin ya untuk mengunci arah. Kalau mengunci arah itu kanan itu buat X atau merah, kiri itu buat Y atau hijau, atas itu buat Z atau biru. Ya, jadi kita bisa kunci arahnya. Kemudian untuk mengunci arah lengkungan, ya itu juga bisa. Ya, misalnya saya lengkungannya bukan ke hijau tapi ke Y, jadi tekan atas sekali, ya nanti dia akan mengunci ke atas. Ini membuat kita bisa lebih ngontrol ya. Tinggal dietik aja 3M gitu. Ya, two point arc ini bisa untuk memotong sudut ya. Misalnya kita punya seperti ini, diklik aja, kemudian arahkan ke sisi seberangnya sampai dia warnanya pink seperti itu. Ya, kalau sudah dapat pinknya, teman-teman tinggal double klik. Nah, nanti dia ngelengkung gitu ya. Untuk melengkungkan dengan radius yang sama, tinggal double klik aja teman-teman. Di sini kita bisa double klik aja di sini posisinya, di sini, di sini, gitu ya. Nah, memang kita tidak bisa mengatur sorry, nggak bisa mengatur radiusnya secara langsung. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin ngatur radius, ya kita harus bikin dulu garis bantunya ya. Kita harus bikin dulu garis bantunya. Untuk garis bantu di sini itu ada namanya tape measure. Ya, contoh, jadi kalau misalnya kita mau buat eh, kelengkungan dengan jari-jari 1 meter, nah ini kita tarik dulu, bikin dulu 1 m, tekan 1 m, nanti ini mungkin kemudian 1 meter ya. Ini kita sesuaikan aja dengan geometri ya, misalnya 30 cm, 40 cm misalnya. Nah, ini 40 cm. Kemudian aktifkan two point arc, klik di sini, double klik di sini ya, sehingga yang lainnya kita bisa tinggal double klik aja. Nanti silakan di-explore ya untuk 2D. Untuk merubah ukuran dari inci ke meter. Nah, oke. Eh, jadi teman-teman, waktu kita masuk ke dalam SketchUp-nya, itu kan memilih template ya. Template-nya mau dalam meter, milimeter, dan seterusnya.
Sehingga kalau kita pilih template-nya itu meter, itu nanti radius yang tampil di sini adalah meter. Apa, sorry, ya ukuran-ukuran di sini yang tampil itu adalah meter. Ya, kalau kita pilihnya dari awal milimeter, di sini tampilnya milimeter. Tapi kalau kita ingin merubah tampilan satuan di sini, jadi ini kan kalau kita lihat ini masih meter ya, saya pengennya tampilannya dalam sentimeter. Nah itu ada, kita bisa akses dari model info. Di sini ada model window model info. Lalu ada units. Nah ini kita tinggal rubah aja. Di sini kita bisa bedakan antara panjang, luas, dan volume. Jadi misalnya untuk panjang saya maunya pakai sentimeter. Untuk area tetap pakai meter persegi. Untuk volume saya gunakan misalnya apa, liter misalnya. Itu bisa. Beda-beda seperti ini bisa. Yang sebelah kanan itu apa, presisinya ya, berapa digit di belakang koma gitu. Nah, ini misalnya ini untuk area saya bikin satu digit ya untuk membedakan. Liter mungkin nggak usah pakai nol. Nah, seperti itu aja teman-teman. Ya, ini kalau kita klik line di sini, nah kita bisa lihat sekarang panjangnya tampil dalam bentuk sentimeter. Karena di sini di setnya itu sentimeter. Lalu komanya ada dua, di belakang koma ada dua, karena di sini di setnya dua digit ya. Nah, kalau kita lihat di sini digitnya bisa sampai 6, 6, tapi jarang orang pakai sampai 6 ini. Gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman apa untuk bahan bahan ya, orang ada yang gunain SketchUp untuk bahan bantu ajar kelas-kelas sains ya, seperti fisika, kimia gitu ya. Mungkin untuk ilmu-ilmu seperti itu tuh eh, digit di belakang koma ini perlu gitu ya. Tapi kalau untuk level apa ya, untuk level di lapangan gitu ya, untuk prakteknya itu jarang ada yang nolnya sampai ke belakang banyak begitu. Nah, eh, itu untuk lainnya. Begitu juga kalau kita pilih ya di sini line, itu nanti juga ditampilkannya di entity info ini juga mengikuti format yang sudah kita tentukan di sini. Nah, ini format panjangnya itu eh, sentimeter, dua digit di belakang. Nah, kalau kita klik di bagian area, saya pinggirkan dulu, pinggir area. Nah, kita sudah set area itu dalam meter persegi, kemudian satu digit di belakang koma. So, di sini tampilnya area itu ditampilkan dalam bentuk meter persegi dan satu digit di belakang koma. Kalau kita rubah jadi dua, kita klik ulang, sorry, nah, diklik ulang. Ini harusnya coba ya kita yang lain. Nah ini seperti ini 7,83. Ini ini kenapa enggak? Oke, gitu. Nanti volume juga beda lagi ya. Misalnya saya bikin, saya jadikan 3D misalnya. Nah, volume itu hanya ada di objek solid ya, di objek solid. Jadi nanti kita akan bahas objek solid. Nah, ini kalau saya klik di sini, ini volumenya ditampilkan dalam bentuk liter, dalam satuan liter. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita bisa rubah-rubah di sini. Nah, sebenarnya untuk menggambar sendiri kita nggak perlu ngerubah ya, nggak perlu ngetin di sini. Jadi bisa aja kalau selama menggambar, teman-teman bisa menggunakan satuan apa aja. Contoh misalnya, nah ini kan sentimeter ya, karena di sini di panjang itu di setnya sentimeter. Tapi tetap kita bisa gunakan apa, satuan yang lain. Contoh misalnya, oke, kita buat pakai meter 3M, oke, koma. Kemudian belakangnya mau pakai milimeter boleh, misalnya 2500 milimeter gitu ya. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Masalah. Kita ini hanya untuk tampilan, tampilan. Tapi saat kita bekerja, kita sebenarnya bisa gunakan satuan apapun. Nah, adapun satuan yang ada di SketchUp itu ada 5 ya. Ada 5 yaitu meter, milimeter, sentimeter. Ya kalau meter gampang ya, M, sentimeter cm, milimeter mm. Kemudian ada lagi satuan inci dan feet. Inci itu pakai titik dua di atas, feet itu sorry,
Eh, inci itu koma dua di atas. Jadi kalau kita rubah di sini, misalnya arsitektural. Nah, ini ada inci di sini, ya, koma dua di atas. Kemudian eh, satu lagi ada, oh nih, ada feet. Nah, kalau feet itu koma satu di atas. Ya, tapi ini nggak umum ya, kita di Indonesia pakainya metrik. Ya, kalau nggak meter, sentimeter, milimeter. Ini ada di modul. Wah, ternyata banyak yang jawab. Terima kasih nih teman-teman. Ya, nah jadi disesuaikan aja. Ini tergantung sebetulnya kita mau mendesain apa. Kalau kita mau mendesain apa misalnya bangunan begitu, mungkin kita bisa gunakan satuan meter atau sentimeter kalau bangunan ya. Nah, tapi kalau kita ingin mendesain suatu kota gitu ya, biasanya jarang dipakai sentimeter. Biasanya itu selalu pakainya meter karena skalanya kita ingin mendesain kota, bukan mendesain bangunan tunggal gitu ya. Atau kita ingin mendesain mesin gitu ya, mesin apa? Mesin-mesin yang objek itu kecil-kecil kayak baut segala macam. Nah, baru di sini kita gunakan milimeter. Milimeter itu eh, pengaruh. Jadi disesuaikan aja apa yang mau kita desain. Nah, biar biar gampang, ini saya pakai sentimeter aja ya semuanya. Areanya sentimeter, ini sentimeter, mungkin volumenya meter persegi aja. Jadi kita ini model info unit itu mengatur unitnya. Nah, sebenarnya ada measurement unit, ada angle units. Nah, ini untuk derajat ya, untuk derajat. Contoh tadi kita membuat uh, three point arc ya. Three point arc itu ini panjangnya. Nah, di sini ada angle-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada ruas-ruas angle-nya ya. Nah, ini bisa bisa snap di sini. Ini kita ngaturnya dari snap besar snapnya itu diaturnya dari sini, snapping. Jadi kalau misalnya kita rubah 10 gitu ya, nah ini lebih kecil-kecil lagi gitu. Nah, sebenarnya teman-teman tinggal bisa langsung masukkan aja angkanya gitu ya. Kalau misalnya nggak mau repot-repot di sini. Kalau saya lebih sering tinggal masukkan angka aja. Kemudian degrees-nya ini berapa digit berapa berapa komanya itu bisa di set di sini. Paling itu aja sih. Saya balikin lagi aja. Jelas ya untuk mengganti unit seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin perlu dibiasakan. Ini hal yang mungkin bagi pemula ya. Setiap kita menggambar di sini, itu kliknya nggak ditahan ya. Jadi contoh misalnya membuat rectangle. Membuat rectangle, saya bikin sambil melatih cara ngunci. Membuat rectangle dengan vertikal gitu. Jadi saya tekan panah kiri sekali supaya dia vertikal hijau seperti itu. Ini artinya dia normal Y. Nah, ini saya nggak ditahan mouse-nya. Jadi klik lepas, klik kiri lepas sekali, ya. Kemudian kita fokus ke ukurannya, ya. Nanti sambil di apa dibiasakan aja. Lalu klik lagi, nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang ditahan. Nah, nanti ditahan itu kita ada dua ya. Kalau tidak salah ada dua untuk ada tiga untuk menahan yang bisa kita gunakan untuk menahan. Yang pertama di sini ada free hand ya. Di sini ada free hand. Nah, ini nggak bisa klik lepas tuh nggak bisa. Jadi teman-teman memang harus tahan tombol klik kirinya itu harus ditahan seperti ini gitu. Kalau misalnya jadi di SketchUp itu setiap line yang menutup itu langsung ke bentuk face ya. Dan ini begitu juga dengan freehand itu juga akan ketutup. Unless kecuali teman-teman tekan shift tahan ini nggak akan sorry. Sebentar.
Udah nggak ada lagi ya. Dulu itu bisa nggak keluar ini. Waduh. Kan kontrol minus, kontrol plus. Nah, oke. Berarti ini fiturnya udah dihilangin ya. Dulu itu bisa kita mencoret-coret tanpa terbentuk face. Tapi oke lah, itu mungkin nggak terlalu penting. Itu yang pertama ya, freehand. Lalu yang kedua ada yang namanya eraser. Eraser ini nanti kita akan coba bahas ya. Nah, eraser ini untuk menghapus, jelas dari namanya untuk menghapus, ini tekan E. Nah, sebenarnya untuk eraser kita bisa tinggal klik lepas juga boleh, seperti ini. Tapi kalau kita klik tahan, kita bisa sapu di sini. Ya, jadi itu salah dua operasi yang harus kita tahan klik kirinya. Lalu satu lagi yaitu selection tool. Untuk selection tool itu shortcutnya spacebar. Jadi kalau kita tekan spacebar itu langsung memilih ya, memilih objek. Dan di sini nanti entity infonya akan bergerak-gerak, berubah-ubah sesuai dengan entitas yang kita pilih. Ya, kita bisa pilih dengan klik lepas atau kita bisa drag ya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi ini ditahan, kalau ini ditahan. Nggak kayak di AutoCAD. Kalau di AutoCAD tuh kita bisa klik lepas untuk memilih ya, untuk ngebikin menseleksi objek, klik lepas begitu ya. Tapi kalau di SketchUp itu harus ditahan seperti itu. Bedanya dari kiri ke kanan dengan kanan ke kiri itu kalau kiri ke kanan, sorry. Kalau dari kiri ke kanan ya, itu hanya objek yang benar-benar di dalam kotaknya itu yang terpilih. Nah, ini kalau kita lihat di bagian kanan ini kan ada silinder ya, kemudian ada lingkaran, itu tidak benar-benar masuk di dalam apa kotak pemilihan. Nah, maka dia nggak akan terpilih. Nah, yang terpilih itu yang ini aja. Ya. Tapi kalau dari kanan ke kiri, dia garis bounding boxnya itu putus-putus, maka yang ter apa tersentuh itu juga akan dipilih seperti itu. Nah, itu basic ya, very very basic. Eh, kita bisa kita bisa apa namanya? Bisa lancar ketika kita sudah menguasai cara memilih ya, kemudian cara mengubah satuan. Nah, memang mengubah satuan itu teman-teman harus tahu ya, karena bisa jadi teman-teman tuh mendapatkan file project itu dari orang lain yang mungkin menggambarnya nggak sama satuannya dengan yang kita biasa gunakan gitu ya. Jadi kita terima file 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 project itu memang settingannya itu sudah termasuk di dalamnya. Jadi misalnya nih sekarang kita kan dalam satuannya itu sentimeter ya sekarang ya posisinya. Nah, bisa jadi ini kalau kita simpan terus kita kirim ke teman yang lain, dia akan buka ini sebagai sentimeter gitu ya. Jadi bukan mengikuti settingan di laptopnya tapi mengikuti settingan di filenya itu sendiri. Makanya ada kemungkinan kita menerima email dari luar negeri misalnya itu dalam inci atau feet ya, itu langsung aja dirubah dulu di model infonya supaya kita nyaman kerja gitu. Oke. eh ini ternyata banyak bantuin, saya terasa terbantu nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu menjawab. Oke, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat. Saya persilahkan. Dari inci ke meter. Ya, jadi untuk merubah ini tadi kan kita menggambar dalam sentimeter ya. Maka munculnya dalam sentimeter. Kalau mau kita rubah, kita bisa rubah di sini.
Kalau masih warnanya putih seperti ini, itu berarti bisa dirubah ya. Tapi kalau warnanya gray, misalnya di sini saya pilih. Nah ini, oh ini juga warnanya putih ya. Ini harusnya gray. Ternyata 2023 memang nggak terlalu se ini ya, sereliable versi sebelumnya. So, kalau teman-teman seperti ini misalnya, ini nggak bisa dirubah karena dia terkunci sama kiri kanannya. Nah, tapi kalau yang bebas seperti ini itu masih bisa dirubah, masih bisa dirubah. Misal kita rubah jadi 350 cm seperti itu. Nah, kita nggak perlu dalam sentimeter, kita bisa juga dalam meter ya, misalnya 4 m. Oke, sampai sini mungkin ada yang pertanyaan. Ya, jadi untuk jumlah segmen, untuk bidang-bidang yang melengkung seperti ini juga perlu teman-teman sesuaikan ya. Ini perlu disesuaikan aja jumlah segmennya. Ketika kita menggambar yang eh, apa, yang perlu detail, silakan diperbesar. Tapi kalau kita misalnya ngedesain suatu suatu taman begitu, suatu taman yang mungkin luasnya agak besar, ya, kita harus pintar-pintar mengakali jumlah segmen ini. Ya, jadi kalau kita menggambar lingkaran, ya, anggaplah ini kosong gitu ya, eh, bersih gitu, nggak ada apa-apa. Saya gambar lingkaran seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat segmennya ada 24. Kemudian lingkaran ini saya simpan, ya, saya simpan. Nah, ketika kita buat lingkaran dengan radius yang sama, ini saya radiusnya segmennya kita rubah lebih banyak, misalnya 100, ya, sehingga dia lebih halus seperti ini. Lalu file ini kita simpan juga, maka ukurannya jadi lebih besar. Ya, jadi jumlah segmen itu akan mempengaruhi ukuran file SketchUp-nya. So disesuaikan aja. Jadi mungkin teman-teman sering mendapatkan model SketchUp yang apa namanya, yang ratusan mega, bukan ratusan, puluhan mega gitu ya. Tapi ternyata pas dibuka objeknya cuma kayak gitu aja gitu ya, kayak eh, apa ya, berat gitu. Padahal cuma objek gitu aja. Nah, itu karena memang dia menggunakan banyak segmen ini. Nah, ini baru satu lingkaran. Nah, ini kalau kita jadikan silinder, ya, misalnya saya push pull itu shortcutnya P. Jadi kalau yang ini untuk buat dua dimensi, yang ini untuk ngerubah dua dimensi jadi tiga dimensi ya, yang barisan yang kelompok kedua ini. Ini saya push pull ke atas. Nah, ini sebenarnya kalau kita hidupkan hidden geometry, nah ini ada face-nya. Nah, semakin banyak face ini, maka semakin besar file SketchUp-nya. Jadi makin berat. Nah, kita bahas 2D. Oke, 2D khatam ya. Saya rasa 2D nggak ada masalah. Mungkin kita pindah ke ngerubah jadi 3D. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang relate dengan 3D. Membuat sphere, ya, lalu ada yang nanya render sudah ya. Kita nanti rendernya pakai podium aja. Oke, kebetulan belum ada yang pertanyaan mengenai 3D baru satu, membuat sphere. Oke, kita mulai dari push pull dulu. Jadi push pull itu tugasnya itu merubah objek dua dimensi menjadi tiga dimensi. Ya, saya buat eh, empat objek di sini. Oke,
Jadi ini ada dua kotak dan satu lingkaran dan satu poligon. Jadi mungkin poligon dan lingkaran ini mirip-mirip ya bentuknya. Nah, ini berbeda kelihatannya, baru kita bisa lihat dia poligon atau lingkaran itu kalau kita klik sisinya ya. Di sini ada tulisan circle, sedangkan yang ini adalah poligon. Begitu. Ya, jadi tugasnya push pull itu merubah objek 2D jadi 3D. Nah, shortcutnya P, tekan P, nanti dia berubah jadi push pull. Kita tinggal klik lepas, ya. Kemudian eh, di sebelah kanan bawah ini diperlihatkan jaraknya. Ketik aja mau berapa gitu ya naiknya. Ketik 3M misalnya, atau mungkin 10M misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa bisa menarik atau mendorong semua bidang datar. Jadi kita tarik atau dorong gitu, ini bisa. Kalau mau mau dikurangi ya tinggal arahnya aja kita tentukan dulu ya. Arahnya ke sana, turun berapa, misalnya 2 meter ketik 2M. Ya kita juga bisa eh, gunakan push pull ini sambil me- mengacu ke geometri lain. Jadi misalnya mau sama tingginya ya, tinggal diarahkan aja ke sini. Nanti dia akan sama. Ini kalau kita double klik ya, maka dia akan naik dengan ketinggian yang terakhir ya. Nilai ketinggian yang terakhir. Nah, ini kalau kita lihat antara circle dan polygon ketika di push pull itu kelihatan beda ya. Ini ini itu karena hidden geometrinya aktif. Ini kita sembunyikan dulu. Jadi kalau circle di push pull itu eh, akan apa namanya? eh, selubungnya itu akan halus seperti ini. Sedangkan untuk si polygon itu tidak halus. Sehingga ini nggak bisa kita push pull karena ini bukan bidang datar. Sedangkan ini masih bisa kita push pull. Ya, jadi push pull ini juga bisa mengurangi objek ya. Misalnya kita bikin objek seperti ini kita push pull. Nah, ini bisa kita dorong ke belakang. Nah, ini kalau kita dorong, ini klik lepas ya. Kita dorong sampai ini sampai bisa tembus ke sana. Tapi kalau kita arahkan ke sisi ini bisa bisa diputar ya. Klik tengah tahan, diputar. Kalau kita arahkan ke face yang ini, lalu diklik, ya, maka dia otomatis akan melubangi gitu ya. Kalau dia kurang dikit aja atau lebih dikit aja, dia nggak akan bisa lubang seperti itu. Ya, jadi itu untuk push pull. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini itu ada kontrol ya, toggle create new starting phase. So, sebetulnya kalau kita push pull suatu phase di sini, itu memindahkan eh, apa namanya face-nya. Kecuali tekan kontrol sekali. Jadi kalau teman-teman lihat istilah toggle itu nggak perlu ditekan, nggak perlu ditahan lama ya. Jadi eh, tekan lepas aja, klik ya. Nah di situ ada starting phase. Ini kalau ditekan sekali lagi hilang starting phase-nya. Ini mungkin akan kelihatan kalau kita masuk ke mode X-ray. Nah ini kan kalau mode X-ray kelihatan ya ini cuma dipindahkan aja. Tapi kalau kita tekan kontrol sekali, nah dia punya starting phase yang baru. Ya, oke. Seperti itu aja mungkin untuk push pull. Kita akan pindah nih saya balikin dulu modenya. X-ray-nya saya jadikan saya off-kan dulu. Oke. Kemudian di di selanjutnya adalah follow me ya. Jadi follow me itu mirip dengan push pull sebetulnya.
Cuma push pull ini kan cuma satu arah ya. Kita kita arahnya cuma satu begitu. Ke atas, ke bawah, ke kiri aja, ke kanan aja, terus terus. Cuma ada satu. Tapi kalau follow me ini kita bisa belok-belok gitu ya. Nah, supaya bisa belok-belok tentunya kita perlu jalurnya dulu. Kita untuk menggunakan follow me ini kita perlu dua objek, yaitu yang pertama objek yang mau kita push pull, yang mau kita angkat begitu. Lalu yang kedua objek jalurnya. Contoh ya, misalnya saya mau buat pipa gitu ya, jalur pipa. Saya buat lingkaran di sini, lalu jalurnya itu saya buat aja di sini. Saya buat dulu. Ini cara menggambar di SketchUp tuh perhatikan aja warnanya ya. Ini kalau hijau itu berarti saya naik ke atas karena dia paralel sumbu Z. Nah, ini sederhana aja seperti ini. Ini jalur. Ini kalau mau dilengkungkan ya, teman-teman kita bisa gunakan two point arc ini. Double klik aja gitu. Nah, sayangnya ini kayaknya nggak bisa di double klik di sini. Nah, jadi double klik itu hanya meripit itu hanya bisa untuk apa ya di face ya. Kalau bukan di face kita nggak bisa. Jadi memang harus manual. Nah, jalurnya seperti ini. Jadi volume itu sebetulnya nge-push pull mengikuti jalur seperti ini gitu ya. Ini saya undo dulu. Nah, caranya itu sebenarnya bisa dengan langsung push pull, tapi cara yang lebih populer itu sebetulnya dipilih dulu. Ini select dulu kan spacebar, dipilih dulu jalurnya seperti ini, kemudian ambil follow me dan klik paste-nya gitu. Nah, itu biasa yang eh, lebih 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 baik dilakukan karena kalau jalurnya panjang itu bisa-bisa kita lost di tengah gitu ya, lost di tengah. Nah, jalur itu nggak mesti bentuknya garis seperti ini teman-teman. Dia juga bisa bentuknya bidang. Jadi kalau misalnya bentuknya bidang seperti ini, maka si garis pembentuk bidang itu dianggap sebagai jalur ya. Contoh misalnya saya mau buat eh, di sini saya buat tangga. Nah, seperti ini saya hapus saja. Kemudian saya pilih dulu jalurnya. Kita bisa pilih jalur nggak mesti yang dekat dengan dia, ya. Boleh yang jalur ini misalnya, nggak masalah. Nah, tapi ini kan lama ya kalau kita pilih satu-satu. Daripada kita pilih salah satu satu-satu, ya udah kita pilih face-nya aja. Nanti dia si SketchUp akan mengartikan jalurnya itu adalah line yang ngebentuk face ini. Dan dia nggak mesti nempel sama face-nya. Jadi boleh kita ambil yang ini. Nanti dia akan eh, di apa dijalani secara apa namanya relatif gitu ya posisi. Oke, kita pilih yang ini, kemudian ini sebagai jalur, lalu pilih follow me. Di sini kita pilih face-nya. Nah, nanti bentuknya seperti itu. Ya, sama seperti push pull, dia bisa menambah geometri, bisa mengurangi geometri. Jadi kalau saya buat eh, setengah lingkaran di sini, ya, saya pilih ini, kemudian ambil follow me, klik di sini, ya, maka dia akan mengurangi geometri. Ya, so kita sebetulnya bisa memodel, bisa modeling eh, dari sini ya. Nah, misalnya saya mau memodel eh, papan catur ya, misalnya modeling pion begitu. Oke,
Saya ambil dulu objeknya. Ini saya punya gambar pion kecil aja. Sorry, sorry. Harusnya ini sebagai image ya. Jadi kita mau menggambar pion. Nah, kita trace aja setengah lingkaran di sini. Sorry, setengah setengah objeknya kita trace aja, nggak apa-apa. Oke lah, ini saya undo dulu ya. Ini saya pecah dulu aja, klik kanan, eh, di explode biar gampang kita. Nah, kita ambil tengah-tengahnya. Misalnya tengah-tengahnya anggaplah di sini. Nah, ini kita gambar pakai alat gambar ya. Jadi yang ini pakai two point up misalnya. Itu ya. Ini biar gampang gambarnya, mungkin X-ray modenya bisa diaktifkan. Nah, ini lebih lebih enak dilihat. Sehingga kita bisa tahu tuh yang kita gambar tuh yang mana. Nah, ini kan sebagai acuan aja ya, dalam kita bisa bebas sebetulnya, nggak perlu mirip gitu. Ya, saya termasuk orang yang jarang modeling, biasanya memang ngambil-ngambil aja dari eh, dari library, karena memang di BIM itu jarang ya modelingnya, kecuali memang memang eh, nggak ada di library gitu. Oke, ini saya percepat aja ya. Yang penting pastikan teman-teman kita selalu berada di surface-nya. Ya, kadang-kadang suka suka lepas-lepas tuh. Nah, seperti ini. Oke, jadi uh, nah ini seperti ini kan, suka lari ke depan. Nah, ini harus kita kontrol Z aja. Jadi diulang aja supaya oke. Nah, jadi kita gambar aja setengah lingkaran seperti ini, kemudian dihapus, eraser, tekan E, ini dihapus saja, ini juga dihapus, ini juga dihapus. So kita punya profil pion seperti ini, lalu bikin jalurnya lingkaran aja seperti ini. Nah, seperti ini ya, bikin jalurnya. Nah, ini akan eh, jadi pad-nya, kemudian ambil follow me, lalu klik di sini. Nah, mungkin ini nggak usah pakai tekstur ya, mungkin kita hapus dulu aja teksturnya, klik, ambil follow me. Ya, nanti kita akan bahas cara mengimport foto seperti apa ya. Ini cuma cuma contoh, jadi teman-teman sebenarnya kalau mau gambar langsung juga eh, nggak masalah ya, kira-kira. Contoh saya mau gambar botol gitu ya. Nah, biasanya kalau menggambar sesuatu yang bisa diputar seperti itu, kita sediakan aja dulu kertasnya. Kita gambar di kertas. Karena kalau kita nggak pakai kertas, ya itu suka lari ke depan atau ke belakang gitu ya, gambar kita. Jadi kalau mau gambar botol ya mungkin bisa dikira-kira aja mengimpor tanpa perlu mengimpor ini ya, mengimpor
gambar. Ya, kayak gitu. Oh, nah ini juga ternyata maju dia. Ini masih maju, maju dikit, maju dikit. Oke, makanya biar nggak maju-maju, memang kita bikin dulu aja gambar bentuk dasarnya seperti ini. Memang dia cirinya itu dia tidak tebal. Tapi kalau kayak gini, nah ini kan kelihatan tebal ya, yang lainnya menebal. Nah ini salah. Jadi kalau dia tipis garis ini, berarti dia udah benar. Nah, ya udah kita tinggal putar aja seperti tadi, ya. Klik, kemudian ambil follow me dan. Nah ini juga bisa dilakukan dalam kalau kita mau buat spare juga sama, buat dua lingkaran, yang satunya tidur, yang satunya berdiri seperti ini, begitu. Nah, tinggal salah satu jadi pad-nya, salah satu jadi surface-nya, gitu ya. Jadi kalau saya pilih yang ini jadi pad-nya, klik di sini, nah ini akan jadi spare, tinggal dihapus aja. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan jumlah segmennya adalah 24 ya, ini juga 24 ya. So, spare yang dihasilkan nanti itu kalau kita lihat hidden geometry di sini. Nah, ini 24 kali 24. Jadi yang ini itu 24 segmen, kemudian dari atas ke bawah itu juga 24 segmen. Kalau mau lebih detail, ya tentunya ini tinggal dinaikkan aja ya. Misalnya kita rubah jadi 50 gitu ya. Misalnya ini aja yang ini tetap gitu ya. Kita ambil follow me, angkat. Nah, maka yang bagian horizontal ini lebih banyak segmennya. Sedangkan yang ini tetap 24. Jadi silakan teman-teman nanti berkreasi ya dengan follow me ini itu eh, memang sedikit bisa harus menggunakan apa istilahnya imajinasi supaya bisa mendapatkan objek yang mau kita inginkan. Oke, sekarang saya akan coba baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk dulu ya. Oke, kita belum bahas komponen nih. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan komponen. Oke, oke. Bedanya pushpull biar tengahnya berisi dengan tengahnya kosong. Bedanya pushpull biar tengahnya berisi dengan tengahnya kosong. Maksudnya gimana nih Mas Phil? Coba saya. Kalau kosong nggak bisa di-push. Oke, ini ada yang sudah yang jawab. Objeknya tekan, habis itu klik kanan. Itu kalau di modul itu halaman berapa itu? Ada, kalau nggak salah di modul ada yang mengenai follow me, follow me itu ada. Terkadang objeknya menjadi biru, warna biru dan sedikit menerawang. Izin bertanya, ketika saya menghapus objek, terkadang objeknya menjadi biru. Oh iya, nggak apa-apa, itu settingannya aja. Wah, saya senang nih pada aktif. Nanti buat yang masih penasaran, boleh lihat rekamannya ya. Cara gambar catur 2D ke 3D tadi diapain ya. Follow me, diimport. Nanti apa eh, dilihat videonya ya, bisa di pause-pause kan kalau kita video ya, pelan-pelan. Nggak bisa masuk ke akunnya, Mbak Bella Famelia.
nggak bisa bisa masuk. Akun apa ya Mbak Bella? Akun SketchUp maksudnya? Akun akun Trimble atau akun Zoom? Kalau akun Zoom nih sudah bisa masuk. Oke, mungkin itu ya. Tadi ada banyak pertanyaan mengenai apa tadi? Mirror ya. Mirror itu beda-beda caranya. Tergantung teman-teman pakai versi apa. Nah, tapi biasanya yang kita mirror itu bukan native objek seperti ini, tapi yang kita mirror itu komponen atau grup gitu ya. Objek yang sudah terisolasi. Nah, mungkin sebaiknya kita bahas mirror itu nanti ya, setelah kita bahas grup atau komponen aja. Oke, mungkin kita khatamkan dulu aja tools yang ada di sini. Nah, nanti di sini termasuk ada flip tool juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah offset. Offset ini shortcutnya F. Jadi offset ini beda dengan offset di AutoCAD ya. Kalau di offset di AutoCAD tuh satu garis aja bisa di copy gitu, bisa di offset. Nah, kalau di SketchUp ini beda. Yang di offset tuh sebenarnya lebih ke untuk offset bidang ya, untuk bidang, bukan untuk garis. So kalau kita lihat di sini, dia akan terhighlight surface yang kita kenakan kursor. Ya, ini tinggal diklik, klik, sorry, klik, kemudian kita tentukan arah offsetnya ke dalam atau keluar. Contoh misalnya ke dalam, kita tinggal apa? Tinggal ketikkan aja mau berapa, misalnya saya buat 100 cm atau 1 meter gitu ya, 1 m. Nah, offsetnya seperti itu. Maka kalau saya double klik di tempat lain, maka dia akan mengulangi offset 1 meter. Ya. Nggak cuma besarnya, tapi arahnya juga. Tapi kalau misalnya kita tadi arahnya keluar, double klik di surface, maka dia arahnya keluar ngikutin arah dan besarannya. Sehingga nanti kita bisa push pull lebih lanjut misalnya ini, misalnya seperti itu. Ya. Offset itu juga bisa dilakukan di garis ya. Caranya kita harus pilih dulu garisnya. Tekan spacebar, lalu pilih garis yang mau di offset. Jadi garisnya itu harus nyambung, ya, nggak bisa cuma satu seperti ini nggak bisa, harus dua lebih, dan dia harus continue nyambung seperti ini. Nah ini untuk memilih lebih dari satu ya. Ini kalau saya pilih di sini ininya hilang ya. Di sini saya pilih di sini, sorry, pilih di sini ininya hilang. Nah caranya supaya dia tetap terpilih, tekan kontrol tahan, ditahan kontrolnya, kemudian kita pilih entitas lain, gitu ya. Nah kalau sudah, baru kita bisa offset. Nah maka yang teroffset hanya garis yang terpilih itu aja. Ya, kira-kira offset seperti itu, jadi nggak ada penjelasan yang terlalu rumit. Oke. Eh, Sampai sini dulu. Kita masih ada 40 menit ya. Teman-teman terima kasih nih, saya terima kasih terus berkali-kali. Beda dengan batch sebelumnya ya. Kalau batch sebelumnya itu pada diem gitu, kenteng aja. Kayak nggak ada peserta ininya. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi alhamdulillah yang sekarang itu aktif. Saya suka. Aman Pak, are-are. Terima kasih, Mas Sekar. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan mengenai konsep grup dan komponen. Ya, itu juga ada di modul rasanya. Nah, eh, di SketchUp itu objeknya sifatnya sticky ya.
nempel gitu. Jadi kalau misalnya saya punya kotak di sini, ya kan, anggaplah ini lemari gitu ya. Ini anggaplah ini bentuk lemari. Kemudian eh, saya pilih, ini saya coba geser gitu lemarinya, pakai move di sini, taruh di sini. Nah, terus kalau sudah saya letakkan, mau saya geser, nempel ya. Jadi eh, nempel gitu, akan merusak geometri yang lain. Ini saya undo dulu. Nah, supaya dia nggak nempel, kita harus isolasi dulu setiap objeknya, ya, harus diisolasi dulu. Jadi pokoknya salah satu harus diisolasi. Istilahnya kayak diplastikin ya, dibungkus begitu. Nah, cara ngebungkusnya itu dipilih dulu objek yang mau kita bungkus, lalu kita klik kanan. Di sini ada pilihan, ada make component atau group gitu. Nanti akan saya jelaskan bedanya. Nah, misalnya make group. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau kita klik, kita pilih, maka dia akan terpilih seluruhnya. Jadi nggak cuma satu face aja gitu ya, atau satu line aja, tapi akan terpilih semuanya. Sehingga ini kalau kita move sekarang, dia udah nggak akan terganggu ya, seperti ini. Nah, teman-teman di tugas satu, itu kalau ngelihat kriteria, itu ada syarat, salah satu kriteria adalah semua objek harus dalam keadaan tergrup. Jadi memang model teman-teman nanti tugasnya itu nggak boleh ada yang terbuka seperti ini. Semua harus dalam keadaan terbungkus ya, dalam keadaan terbungkus. Nah, itu penting. Mungkin kalau ditanya kenapa, eh, ya karena yang bisa dikasih informasi lebih detail itu hanyalah grup atau komponen atau objek yang terbungkus ya. Gitu. Jadi kalau ini itu nggak bisa kita kasih informasi. Informasi yang ada di sini di line atau di apa di line atau di face itu hanya informasi yang dibuat oleh SketchUp bukan dari kita. Tapi kalau di sini misalnya, nah ini bisa kita isi nih di sini. Jadi misalnya diisi 4 gitu ya. Nah, itu bisa tanpa merubah tanpa merubah bentuk gitu ya. Karena kan kita ingin road to beam ya, menuju ke beam. Nah, jadi informasi itu yang bisa kita create itu hanya bisa kita taruh di objek-objek yang terbungkus gitu. Jadi nggak boleh ada objek yang terbuka. Jadi pastikan teman-teman pada saat tugas satu itu nggak boleh dicek aja, dicek ada nggak yang masih kebuka. Kalau nggak ada harus dibungkus dulu gitu ya. Oke, sekarang apa bedanya? Eh, jadi teman-teman boleh boleh bungkus menggunakan di ini saya triple klik ya. Jadi kalau eh, saya klik sekali itu pilih surface, klik 2 kali untuk pilih surface dan garis. Kalau saya 3 kali klik, triple klik itu pilih semua objek. Nah ini saya bisa bungkus dengan selain group itu juga bisa dengan komponen. Nah kalau di komponen kita diberi prompt, diberi kesempatan untuk menamai, ya, membuat definisinya. Jadi di sini namanya definisinya adalah cylinder. Ya, udah seperti itu aja. Lalu create. Jadi ini sama ya, ini juga terbungkus. Nah, kalau kita dalam bentuk komponen ya ada lebih banyak lagi yang bisa kita isi informasinya. Kan tadi kalau grup itu paling cuma instance ya yang bisa kita isi begitu. Lalu type-nya bisa kita pilih. Ini saya akan jelaskan nih. Nanti kalau di sini ini banyak nih instansinya bisa, lalu ada harga, ada ukuran, ya, ada pemiliknya siapa, jenisnya apa, type-nya apa, di sini bisa kita. Nah, lalu apalagi bedanya antara grup dan komponen? Jadi memang komponen ini lebih kaya ya, lebih kaya informasi sebetulnya. Nah, eh, selain itu, komponen itu keuntungannya adalah identik dia ya, identik. Oke, saya mungkin akan mulai dengan menggambar dua objek yang
terbungkus ya. Ini saya bikin kotak aja, dua, bikin dua kotak di sini. Kemudian yang sebelah kiri itu saya jadikan grup, yang sebelah kanan ini saya jadikan komponen. Saya nggak usah kasih nama ya untuk contoh aja. Nah, kemudian grup ini saya duplicate ya, duplicate. Nah, cara duplicate itu ada ada dua. Jadi kita bisa gunakan Ctrl C, dipilih dulu, lalu Ctrl V, Ctrl V lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi ini kayak copy paste biasa. Cara kedua yaitu dengan cara dipilih dulu, lalu di sini ada move, move, ya. Kemudian di sini ada eh, toggle untuk merubah-rubah fungsinya sebagai copy, stem atau move. Jadi kalau nggak ada logo apa-apa itu kita move ya untuk mindahin aja, untuk mindahin aja. Tekan Ctrl sekali itu untuk eh, menduplikat seperti itu. Jadi aslinya tetap di sana ya. Jadi ada mengcopy. Lalu yang berikutnya tadi tekan Ctrl sekali ada plus, tekan lagi sekali itu ada logo stem. Nah ini mungkin di versi sebelumnya nggak ada ya. Jadi ini sama seperti copy, cuma kita bisa berkali-kali gitu ya. Mau naruh, misalnya kita mau bercocok tanam gitu ya, naruh pohon-pohon, jadi nggak perlu repot-repot. Begitu. Itu cara untuk mengcopy ini saya adu. Nah, di sini saya mau fokus untuk mengcopy secara array. Itu di modul ada ya pembahasannya. Nah, ini akan saya copy menggunakan move, kemudian tekan Ctrl sekali. Nah, di sini saya akan buat array. Nah, diklik dulu, kemudian tentukan distance-nya. Distance-nya ini titik yang biru ini ya, sampai titik mana itu di situ jaraknya saya buat 1 meter lah. Sorry. No, no, no. 10 meter ya berarti ya. 10 meter. Ini disesuaikan aja dengan eh, skala yang teman-teman buat ya gambarnya. Nah, ini 10 meter segini. 10 meter itu bukan jarak dari sini ke sini ya, tapi jarak dari sini ke sini. Tadi kita ngangkatnya dari ujung gitu. Nah, kalau array kita bisa set jarak sama jumlah. Jadi kalau kita baru navigate aja, navigate tuh bisa cuma orbit atau geser-geser atau zoom in zoom out itu masih aktif ya eh, fungsi array-nya. Nah, itu kita bisa ketikkan jumlahnya. Jadi saya ulangin dulu ya dari awal. Dipilih dulu, tekan M, tekan Ctrl, lalu diklik di sini, titik angkatnya, titik taruhnya, misalnya di sini, lalu ketik 5x. Nah, itu dia akan membuat kopinya 5 ke sana. Jadi selama kita masih zoom in, zoom out, putar-putar, itu jumlah dan jaraknya masih bisa kita rubah. Contoh misalnya tadi 10 meter ya, kita mau buat 15 meter, ketik aja 15 pakai satuan ya teman-teman. 15 M. Nah, nanti dia akan ngeregang gitu ya. Sedangkan untuk jumlahnya pakai satuan X. Misalnya yang tadinya 5X, saya buat 4X. Nah, ini masih bisa dirubah-rubah. Nah, itu namanya ray eh, eksternal. Nanti kita akan bahas mengenai ray yang lain ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Jadi yang sebelah kiri itu grup tadi ya. Sebelah kiri grup, sebelah kanan itu komponen. Bedanya apa? Ini kalau grup, ini tuh nggak bisa, karena kita sudah bungkus ya. Kita sudah bungkus, itu nggak bisa diedit ya. Jadi nggak bisa diedit langsung. Kalau kita coba push pull di sini nggak akan bisa gitu. Nah, mengeditnya itu dengan cara di masuk ke selection, kemudian kalau kita klik sekali itu kita pilih grupnya. Kalau kita klik 2 kali itu masuk ke dalam grupnya. Sehingga dari sini kita bisa modifikasi, misalnya kita push pull.
Nah, kalau kita push-pull salah satu, maka yang lainnya nggak berubah ya, nggak berubah. Nah, kalau mau keluar, tinggal tekan eh, apa, escape aja, atau tekan spacebar, lalu klik sekali di luar. Berbeda dengan grup, kalau komponen kita rubah satu, misalnya kita push-pull di sini, semuanya terpush-pull. Gitu. So, ini lebih apa ya, lebih praktis kalau buat kerja. Jadi kalau kita misalnya ngedit kursi gitu, ada 100 kursi nggak perlu diedit satu ya. Kalau kita misalnya mau merubah bentuk atau materialnya atau warnanya gitu ya. Cukup jadikan dia komponen, tinggal kita edit salah satu aja, maka semua akan teredit gitu. Nah, cara lain yang lebih enak sebetulnya untuk apa? Untuk masuk ke dalam geometri itu bisa dengan klik kanan. Klik kanan ini berguna ketika kita tidak dalam mode selection. Karena kalau mode selection seperti ini, itu kita bisa double klik aja, ya. Masuk, double klik untuk masuk, kemudian klik sekali di luar, sekali di luar. Tapi kalau kita dalam mode yang lain, misalnya mode push pull gitu ya, itu kita bisa gunakan klik kanan. Klik kanan di sini ada edit, edit komponen, ya. Maka tinggal di push pull lagi. Ya, keluarnya juga klik kanan lagi, di sini ada close, gitu ya. Itu lebih enak. Jadi contoh misalnya kita eh, mau memisahkan ya antara, ini saya eh, bahas lagi mengenai eh, follow me misalnya. Atau gini aja deh, saya nggak usah pakai contoh tambahan. Misalnya saya mau eh, bikin bikin profil di sini, ya. Saya bikin profil aja. Nah, ini ya profil ini. Sembarang deh, saya bikin sembarang aja. Kayak gitu. Ah, ini masih tebal, berarti ada yang salah. Ini kalau masih tebal gini berarti belum benar ya. Nah, ini sudah tipis. Ya. Nah, ini bisa kita jadikan grup dulu. Dijadikan grup atau komponen ya. Nah, kemudian kita mau follow me ini. Follow me ini ke sana gitu ya. Nah, kita pilih dulu jalurnya, lalu kita pilih follow me. Sorry, follow me ini ya. Sorry, ulangin ya. Klik, lalu klik follow me. Nah, kita kan nggak bisa klik ini karena dia terisolasi tadi dalam bentuk tergrup. Ini kita bisa klik kanan. Ini ada edit, edit group. Lalu bisa kita klik face-nya seperti itu. Klik kanan lagi, klik kanan lagi di luar, close klik. Nah, ini akan eh, bisa langsung tergrup seperti ini. Kira-kira pengenalan untuk grup dan komponen bisa jelas ya. Nah, eh, saya coba tengok sedikit pertanyaannya. Iya, oke. Eh, untuk teman-teman yang eh, mau supaya cukup mungkin ya, ini toolbar ini tuh supaya muat gitu semuanya. Mungkin gunakan yang versi kecilnya aja. Jadi caranya merubahnya nih di klik kanan, di sini ada toolbar ya. Ini ada pilihnya teman-teman di bagian option. Kita mau yang icon gede
atau icon yang kecil. Nah, ini disesuaikan aja dengan kebutuhan. Misalnya ada yang susah ngelihat ya mungkin eh, icon yang gede gini lebih ngebantu gitu ya. Tapi resikonya ini ada beberapa icon yang mungkin nggak cukup ketutup begitu, nggak bisa diakses. Nah ini kalau saya sarankan gunakan dinonaktifkan aja untuk icon kecilnya. Ya, nah seperti itu kira-kira untuk konsep grup dan komponen. Nah ini tuh memungkinkan eh, kita membuat nested group. Nanti kita besok akan praktek ya, gimana cara modeling menggunakan apa, memanfaatkan komponen itu untuk apa, rapid modeling. Kita bekerja memodelkan sesuatu dengan cepat dengan menggunakan eh, komponen ini. Nah, kita ini memungkinkan untuk grup yang bertingkat atau komponen yang bertingkat. So, dua ini itu bisa kita pilih, kemudian kita klik kanan, ini bisa kita grupkan lagi. Bisa kita grupkan lagi seperti ini. Lalu yang ini, misalnya saya grupkan lagi dengan dua yang ini. Nah, ini misalnya saya jadikan eh, grup lagi. So, kalau mau mengedit satu ini, saya nggak bisa cuma double klik sekali, tapi saya kadang harus double klik lebih dari sekali. Double klik lagi eh, sampai masuk ke dalam eh, surface-nya. Karena kalau belum menyentuh surface, kita coba keluar sekali ya, misalnya di sini, ini nggak akan, masih belum bisa di edit-edit, belum bisa di push. Ini yang namanya nested group atau nested komponen. Kalau dia komponen ya nested komponen, kalau dia group ya group. Nah, eh, kita bisa akses dari eh, double klik, double klik begitu, atau kita bisa gunakan outliner. Nah, outliner itu ada di sini, outliner. Ini kalau belum aktif, itu ada di window, default tray, outliner. Nah, ini salah satu fitur yang orang jarang pakai ya sebetulnya, tapi ini handy, berguna ya ketika kita berhadapan dengan nested atau grup bertingkat yang banyak. Nah, ini kalau kita pilih di sini, nah maka akan di-highlight di sini namanya ya. Kemudian kalau kita double klik, nah ini juga di-highlight di sini. Double klik lagi, maka dia muncul lagi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang muncul di outliner itu nama ya. Jadi kebiasaan yang baik ketika kita membuat komponen atau grup, kita kasih nama ya. Ya misalnya ini gitu ya, misalnya ini gitu. Ini kita di entity info, ini coba ini bisa kita kasih nama misalnya kotak gitu ya. Munculnya di sini kotak gitu ya. Jadinya kita bisa tahu eh, namanya itu apa. Begitu juga dengan komponen. Komponen di sini belum ada namanya ya. Jadi kita bisa kasih namanya di sini. Misalnya komponen kotak ya. So, karena dia karena dia itu komponen, kita kasih salah satu aja dia nama, maka yang lainnya ikut berubah namanya. Nah, dari outliner ini kita juga bisa langsung mengakses ketika ada komponen yang bertingkat ya. Jadi ini kalau kita bisa bongkar, ini kalau saya klik di grup sini, nah maka dia langsung menunjuk ya ke sana. So, kalau saya double klik di sini, nah ini langsung masuk ke dalam face-nya tanpa harus ngeklik berapa kali gitu ya. Gitu.
Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Hakim ya. Untuk profil ke dalam ya sama aja sebetulnya. Jadi misalnya ini ruangan, ini saya buat ruangan aja ya. Ini tinggal digambar aja di sini. Ini saya cepat aja ya. Ya, ini kan kayak gini. Udah belum? Nah, ini sudah. Dibikin grup, kemudian dipilih, follow me, klik kanan, edit group. Nah, seperti itu. Tadi agar layernya keep layer ya. Layer yang mana ya? Kita belum bahas layer sih. Ini itu bukan layer ya. Ini tuh apa namanya ya? Eh hierarki aja, hierarki objek, bukan layer. Nanti layer ada sendiri. Kalau di SketchUp tuh nggak ada istilah layer ya. Jadi kalau istilah layer itu biasanya ada di program-program dua dimensi kayak Photoshop, Corel. Karena layer itu kan lapisan ya, lapisan. Jadi karena namanya lapisan, ada lapisan yang di bawah, ada lapisan yang di tengah, ada lapisan di atas kan gitu. Jadi ada urutannya gitu, ada urutannya. Kalau di software-software tiga dimensi, istilah layer itu kurang relevan. Makanya dirubah sama SketchUp. Dulu memang ada istilah layer, sekarang dirubah menjadi tag. Nanti ada di sini. Kita belum belajar ke sana. Yang ini bukan layer ya, eh, ini tuh kayak hierarki aja, hierarki model. Itu nanti masuknya ke manajemen model sih. Nah, oke, 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 siap. Lanjut. Ini saya mungkin biar ini saya hapus dulu aja ya. Oke, sekarang kita sudah tahu cara. Nanti saya akan jelaskan lebih. Oh ya, sorry. Nah, tadi saya bilang ini komponen ya. Ini komponennya belum selesai. Komponen penjelasan yang basic itu belum selesai. Kan kalau kita edit, teredit semua ya. Nah, gimana caranya supaya kita mau melepaskan salah satu atau salah dua atau salah tiga. Jadi misalnya saya mau lepaskan ini dan ini dari kelompok yang lain gitu ya. Nah, ini gampang aja, tinggal klik dipilih dulu yang mana yang mau dilepaskan, lalu klik kanan, di sini ada Make Unique, ada pilihan Make Unique. Nah, ini kan tadi namanya com kotak ya, com kotak. Ketika kita buat Make Unique, nah nanti ada nama, ada nomornya gitu, nomornya di sini, Make com kotak pagar satu. So, kalau kita edit ini, maka yang ini aja yang kayak edit, karena dia sudah satu kelompok terpisah dari tiga member yang lain. Ini juga sama, kalau saya edit yang ini nggak akan ikut begitu kira-kira. Jadi memisahkannya dengan pilih dulu lalu klik kanan make unit ya. Nah kemudian misalnya ini kita dapat model dari luar, eh, misalnya ya kursi gitu. Lalu kita klik kanan, ternyata ini grup gitu ya, bukan komponen. Jadi kalau grup itu bisa jadi komponen, tapi kalau komponen tidak bisa jadi grup. Nah kita bahas dulu yang pertama ya. Kalau grup jadikan komponen tinggal klik kanan di sini ada make komponen nanti kita disuruh kasih nama gitu ya. Semudah itu. Tapi kalau komponen jadi grup misalnya ini mau saya jadikan grup gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi saya caranya tinggal di explode aja kemudian diklik kanan lagi jadikan make group. Gitu ya kira-kira. Oke, ini saya eh, sampai sini mungkin untuk
konsep grup dan komponen. Nanti ada komponen itu ceritanya panjang ya. Ceritanya panjang ini kita baru permulaan aja. Karena memang kuncinya BIM itu di komponen ini. Kenapa? Karena ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, komponen ini bisa kita isi dengan informasi sebanyak-banyaknya sebetulnya. Ya nanti videonya ditonton lagi. So, eh, sebenarnya di sini yang mau saya sampaikan tidak boleh eh, apa kuncinya tidak boleh ada objek yang tidak terbungkus ya, semuanya harus dalam keadaan. Sudut kubusnya coak, tutor sudut kubusnya coak, kubusnya coak. Maksudnya gimana tuh? Saya nggak kubusnya coak. Mungkin ini kali ya yang dimaksud ya. Misalnya saya punya hmm, itu ya, ini tinggal eh, ambil follow me, terus apa begitu maksudnya kubusnya coak sudutnya. Mungkin ya, tapi outlinernya sama ya, kalau nggak ada muncul di sini, mestinya ada di window, di tray, diaktifkan dulu outlinernya, gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut bagaimana cara mirror. Nah, mirror sama flip itu mirip ya, bedanya kalau flip itu dia objeknya cuma satu, ya, jadi hasil akhirnya cuma satu. Tapi kalau mirror itu objeknya jadi dua, jadi kayak di copy gitu ya, tapi eh, sesuai dengan apa namanya sesuai dengan bidang kopiannya, bidang mirrornya. Nah, eh, ini berbeda ya teman-teman. Tergantung versi berapa yang dipakai. Nah, kalau saya pakai 2023 ini klik kanan, ini itu nggak ada lagi pilihan flip, itu nggak ada lagi, sudah tidak ada lagi pilihan flip untuk ngeflip ya, untuk ngeflip itu nggak ada. Tapi kalau 2022, 2022 ke bawah itu masih ada flip ya, flip along. Nah, sebagai gantinya dia digantikan dengan yang namanya flip tool di sini. Jadi dipilih dulu, di sini ada flip tool. Ya udah, tinggal di mana kita mau ngeflip ke mana, ke sana, itu, ke situ, kayak gitu aja. Tinggal diklik bidang flipnya, ya. Nah, eh, bidang flipnya bisa ditarik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau flipnya itu di sini, bidang flipnya, nah tinggal diklik aja. Atau ini kan mesti ketahuan ya. Gimana kalau misalnya saya mau bikinnya bidang flipnya itu yang di tengah, tinggal ditarik aja, tarik ke sini. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau di 2023. Nah, di sini ada pilihan kontrol ya, toggle flip copy. Jadi tekan kontrol sekali, nah, nanti itu ada tanda plus di sana. Sorry, saya ulangin ya. Flip, tekan kontrol sekali, nanti ada tanda plus. So, kalau kita mau eh, mirror, dia akan membuat ininya. Ini saya tarik sampai sini, sampai ujung silindernya. Nah, kayak gitu. Ya, itu untuk copy atau apa, sorry, mirror atau ngeflip ya. Jadi memang nggak ada lagi. Ini ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, saya pernah ambil 3D dari luar seperti kursi, tapi 3D-nya dibuat komponen dan tidak bisa di make unit. Tapi 3D-nya dibuat. Make unit itu hanya bisa kalau, jadi gini, contoh ya,
Jadi kalau dia cuma satu ya nggak bisa di make unit karena cuma satu kan. Contoh misalnya gini, saya bikin komponen deh, bikin ini apa ini? Nah ini silinder. Silinder ini kan eh, komponen ya, ini komponen. Kalau kita lihat ini komponen. Nah tapi cuma satu dia. Dia nggak ada kopinya di tempat lain. Ini cuma sendirian. Kalau kita klik kanan ya nggak bisa di make unit orang cuma sekarang, cuma satu jumlahnya. Jadi make unit itu hanya bisa untuk untuk komponen yang lebih dari dua atau lebih ya. Jadi kalau cuma satu nggak ada pilihan. Mirror copy, mirror copy tekan kontrol. Jadi kita flip dulu, aktifkan flip toolnya, ya. Kemudian kita klik objeknya, nanti muncul mirror apa flip plane ya, bidang bidang flipnya. Nah di sini ada pilihan untuk kontrol. Jadi kalau misalnya kursornya itu belum ada tanda plusnya, itu masih flip biasa, tekan kontrol sekali supaya ada tanda plusnya. Nah ini eh, bisa kita tarik misalnya dari sini ke sini. Nah seperti itu. Ya, nah ini mungkin perlu latihan ya, perlu perlu eh, latihan buat teman-teman. Jadi contoh misalnya saya buat my group, ini adalah alas meja, kemudian saya buat kakinya di sini, biar eh, biar agak bagus. Ini saya anggaplah ini, sorry. Oke, ini modeling ala-ala ya. Jadi pakai volume aja semuanya, biar nggak terlalu ya. Ya anggaplah ini kaki kursi ya. Ini saya pilih. Ini karena sudah terisolasi, jadi kalau dipilih yang nggak akan yang ini nggak akan kepilih ya. Ini klik kanan, oke ini komponen lah. Nah jadi kita bisa ngeflip nggak cuma satu, tapi bisa kita pilih dulu. Pokoknya kita pilih dulu aja mau apa yang mau di flip. Kemudian di sini aktifkan flip, nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau di copy tekan kontrol sekali, sorry. Eh, mungkin ini dulu ya, ini dulu dipindah, tekan kontrol ya. Kemudian dipilih lagi dua-duanya, sorry semuanya. Flip lagi, tekan kontrol, eh, kira seperti itu. Silahkan nanti teman-teman untuk bikin flip apa namanya latihan menggunakan flip tool. Oke. Hmm, berapa menit lagi kita? 8 menit lagi ya, 7 menit lagi. Masih ada waktu. Kita silabusnya sampai ngebahas, oh oke, array, komponen, mungkin scene, oke, scene, tinggal komponen sama scene ya. Nah, nanti apa namanya, kalau nggak selesai kita lanjutkan besok ya. Lanjutkan besok aja. Pelan-pelan aja. Nah, komponen itu kan tadi kita bikin sendiri bisa ya. Bisa bikin sendiri. Nah, tapi sebenarnya teman-teman bisa cari komponen itu dari 3D Warehouse. Jadi 3D Warehouse itu
gudang 3D gratis yang bisa kita manfaatkan, tapi memang harus login ya, kita harus punya akun Trimble. Nggak masalah pakai akun Trimble sementara, masih bisa download-download ya. Yang penting login pakai akun Trimble. Tidak apa legal, bebas virus, dan eh, kita bisa gunakan semua fiturnya selama 7 hari. Kalau misalnya udah expired, tinggal ganti aja. Software-nya nggak usah di-uninstall ya, software-nya nggak perlu di-uninstall, diinstal ulang nggak perlu. Teman-teman tinggal bikin akun Trimble baru aja. Oke, nah bagaimana cara untuk mengakses eh, eh, 3D Warehouse? Nanti 3D Warehouse ini ada kelanjutan ceritanya ya. Ini cuma baru eh, awalan doang. Nah, di sini ada bagian komponen, ya, ada apa? Komponen browser namanya. Kita bisa semua komponen yang sudah pernah kita buat akan muncul di sini, ya. So, kalau kita mau ambil komponennya, kita tinggal pilih, klik aja sekali. Nah, ini kita bisa taruh dimanapun. Jadi ini hanya untuk komponen. Kalau grup nggak akan muncul di sini. Kalau grup ya, kita sama gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak ketemu, ya nggak ketemu, kok di saya beda ya tampilannya. Coba diklik gambar rumah ini. Nah, eh, nanti dia akan ditampilkan semua komponen yang ada di model kita itu. Dan dia diurutkan berdasarkan eh, abjad ya. Jadi ini karena nama komponen itu paling pertama itu C, lalu apa lagi itu H, header, S, ya. So kalau kalau kalian mau komponen kalian deketan gitu ya, komponen kalian deketan, yang eh, kasih nama yang mirip-mirip lah gitu. Jadi misalnya kursi, kita punya 3 jenis kursi gitu ya. Sebaiknya di depan dikasih nama kursi tamu 01 gitu ya, atau kursi tamu, lalu yang kedua kursi tamu 02. Supaya apa? Supaya deketan. Nah, nanti ada gunanya tuh deketan itu, eh, lebih lebih enak gitu ya. Nah, ini sayangnya coba nih saya cek dulu ya apakah bisa. Sayangnya nggak bisa dilepas ya. Ini nggak bisa dilepas. Nah, ini nggak bisa dilepas ya. Window, ya. Jadi kita tuh kecil gitu loh ya tampilannya. Paling di gedenya cuma bisa di vertikal aja. Dia nggak bisa kalau digedein horizontal, yang lainnya ikut gede ya. Nggak terlalu. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita mau cari dari luar, ini bisa kita ketik ya, misalnya kayak meja makan, ketik aja meja makan gitu ya. Ketik meja makan, nah, nanti akan ditampilkan eh, objek-objek yang bisa kita download langsung. Nah, tentunya ini harus login ya, jadi nggak. Oke. Nah, ini caranya untuk mengambil meja makannya seperti itu, kira-kira. Ya, saya undo aja. Karena banyak sampah di 3D Warehouse. Teman-teman nanti kita akan bahas bagaimana cara mendownload komponen dari libraries dengan yang baik dan benar gitu ya, supaya tidak ngebebanin model kita. Kalau kita langsung download aja tuh kadang-kadang suka suka jadi ngeberatin gitu. Jadi kalau kita klik gambarnya itu langsung ngedownload. Tapi kalau kita klik ininya apa? Sorry, stop. Mana ya? Oke.
Nah itu Pak, untuk pilar atau kaki meja yang lengkung ke dalam. Cuma saja di sudut kotak saya kesulitan cara cepatnya. Di sudut memang harus latihan ya, Mas Hakim. Pada prinsipnya sama sih, mau di tengah, mau di ujung gitu ya, itu sama aja. Nanti kalau praktis, lama-lama bisa kerasa ininya, workflow-nya seperti apa yang. Nah ini, gara-gara gara-gara milih 3D warehouse, jadi not responding ya. Not responding. Oke, kayaknya itu dulu aja ya. Mungkin sebentar, saya penasaran nih, saya pause dulu aja deh. Makanya kalau misalnya nanti saya akan tunjukkan cara lain mendownload komponen dari 3D Warehouse yang aman lah. Jadi nggak, terutama teman-teman yang punya laptop yang mungkin agak manja gitu ya, nggak bisa terlalu capek dikit gitu kan, ngehang gitu. Pak, semisal filenya nggak di save, apakah komponennya akan hilang? Ya, kalau sudah di-download, kalau nggak di save ya hilang gitu. Kalau nggak di save nggak ya hilang. Tapi nanti eh, kita akan belajar cara menyimpan komponen supaya bisa dipakai di project-project berikutnya gitu. Ya tentunya kita simpan baik secara lokal atau di jaringan ya, di jaringan apa namanya, intranet ya. Jadi kadang-kadang kayak di komputer lab itu kan intranet ya, atau di kantor gitu dia pakai intranet. Jadi intranet itu nggak perlu internet karena memang jaringan jaringan dalam aja. Nah, kita bisa simpan di hard disk di laptop kita sendiri. Kalau di laptop kita sendiri itu ya cuma kita yang bisa akses. Tapi kalau di intranet itu bisa kita sama teman-teman yang lain. Jadi eh, gudang komponen kita tuh ada banyak ya. Bisa dari 3D warehouse yang pertama, which is banyak sampah sebetulnya di 3D warehouse itu. Lalu yang kedua itu gudang gudang 3D yang kita bikin sendiri. Kita dan tim bikin sendiri di intranet. Nanti kita akan belajar ya bagaimana cara setup itu. Lalu yang ketiga eh, di extranet. Kalau extranet sebenarnya bukan extranet ya, internet juga, cuma kita gunakan cloud. Ya. Kita gunakan cloud. Jadi kita bisa bisa berbagi, kita bisa nge-build eh, kita bisa nge-build library kita sendiri di hard disk kita sendiri atau di intranet atau di cloud. Nanti kita akan belajar ke sana supaya ketika kita ngumpulin objek kita nggak sendirian. Jadi teman-teman kita juga ikut ngumpulin, tim kita juga ikut ngumpulin. Oh, sama. Oke, nah itu Pak untuk pilar atau kaki meja yang lengkung ke dalam, cuma saja di sudut kotak saya kesulitan cara cepatnya. Coba ya, saya nggak ngerti nih maksudnya. eh, Ini kan misalnya anggaplah gimana Mas? Yang tadi ini bukan yang dimaksud ya? Saya nggak ngerti ya. Apakah ini yang dimaksud atau colaknya mungkin begini? Salah. Begitu atau gimana ya? Bentar, saya coba memahami pertanyaannya. Nanti deh ya. Yang di tengah colak. Ya.
Yang ini ya, ya kayak gitu aja sih. Jadi sebenarnya sama aja ya. Kita bikin profilnya di sini, ya kan? Eh, ini kita jadikan petnya, dipilih petnya, follow me, diklik di sini. Gitu aja sih sebenarnya nggak ada yang lengkungnya ke dalam. Coba deh nanti boleh digambar gitu ya, di sketch maunya kayak gimana, di foto kirim ke sini. Dalamnya biru. Eh, nah, sebenarnya biru ini itu memang bawaan SketchUp-nya ya. Jadi di SketchUp itu pasti ada bagian depan dan bagian belakang gitu. So kalau misalnya ini mau eh, ditutup, tinggal ditutup aja pakai line, lalu ditutup set kayak gitu, biar nggak kelihatan ya. Jadi, boleh buka coretannya. Hmm. Oh oke. Ya, gimana coba? Kita sambil belajar nih cara gunakan cara coretan ini. Oke, mungkin sambil Mas Hakim coret-coret. Oh, oke. Oh, coakan di sudut. Nah, itu nanti ada sendiri, Mas. Kalau pakai cara yang baru kita pelajarin sekarang, itu memang agak lama. Ya, Eh, mungkin nanti eh, sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa kayak, iya, ini nggak bisa dengan yang kita pelajari sampai saat ini itu belum bisa dilakukan. Nanti ada caranya sendiri. Ada caranya sendiri. Ya. Nah, kalaupun memang mau dicoba, ini ada cara yang pertama, ya. Nah, cara yang kedua memang lebih mudah. Tapi saya coba bahas dulu aja ya. Jadi untuk mencoak itu kita perlu objek kedua ya, objek kedua. Saya clear dulu ya, teman-teman. Nah, kan maksudnya itu di ini ya, karena kalau misalnya kita langsung dicoak begini, ya ya bolong. Ini nggak akan apa namanya, ya bolong aja gitu. Bolong aja gitu. Ini harusnya melengkung kan. Nah, ini nggak bisa dengan operasi yang sekarang kita lakukan itu nggak bisa. Paling ya kita harus bikin pemotongnya ya, which is lingkaran yang tadi kita sudah belajar begitu. Ya, kita bikin spare-nya seperti ini. Nah, ini kita bawa ke sana. Paling begitu ya. Ya, tapi ini ya, cara yang tidak disarankan ya, karena memang belajar kita belum lengkap nih. Kita belum membahas tools-tools yang lain. belum belum selesai ya. Nah ini, nah ini tinggal kalau ini bisa, jadi tinggal dipilih ini semuanya tiga-tiganya, lalu klik kanan di sini ada intersect faces with model. Nah kayak gitu. So dengan intersect nanti di si SketchUp akan membuat garis ini tadinya nggak ada nih. Saya Ctrl Z ya. Nah ini tadinya nggak ada nih. Jadi kalau saya hapus ini, ya udah hilang aja gitu. Nah, kalau saya klik kanan di sini intersect faces with model, nanti dia akan membuat garisnya. Ini harus dilakukan eh, di semua bidang. Nah, baru kita hapus ini. Kalau kita hapus, ini ada jejaknya, ini tinggal dihapus. Dan tinggal dibalik aja ya face-nya. Jadi kan kendalanya tadi kalau misalnya langsung ya nggak akan ada face ini. Klik kanan, ini ada reverse, tinggal di reverse. Ada beberapa cara untuk membuat ini.
ya. Semuanya ada eh, yang setahu saya tiga cara dengan native tool. Native tool itu artinya nggak pakai plugin ya, artinya eh, pakai fiturnya SketchUp aja. Nah ini salah satunya begitu. Nanti ada fitur yang lain yang bisa melakukan hal seperti ini. Tapi juga ada pakai plugin itu juga juga bisa. Cuma saran saya memang plugin itu ini ya buat yang nggak tahu plugin. Plugin itu kayak semacam eh, fitur tambahan yang bisa diinstal sehingga kita yang tadinya nggak ada fitur itu jadi ada extension istilahnya. Nah, kalau saran saya selagi bisa dilakukan dengan toolsnya SketchUp asli yang yang ada itu nggak perlu ya nggak perlu install extension. Ya ini salah satu cara aja. Ada banyak cara ya nanti akan saya tunjukkan. Ini juga kalau eh, ya tergantung apakah presisi mau yang versi presisi atau mau yang enggak itu ada banyak cara. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk hari ini. Eh, ya kalau jujur kalau untuk extension saya nggak terlalu ngulik ya karena waktunya terbatas nggak terlalu ngulik. Nanti mungkin teman-teman bisa sharing ya masalah extension nanti, tapi kita belum ke sana pembahasan. Baik, kalau tidak ada hmm, oke, mungkin ini ya, mungkin saya kasih tahu aja mengenai lisensi. Jadi eh, saya tulis di sini buat yang sudah coba. Nah, ini ada linknya. Itu sini saya sudah taruh di grup di deskripsi grup. Nah, ini di upload aja di sini ya. Nanti mungkin kan ini juga dipakainya nanti kan masih masih 2 bulan lagi kan bulan April atau bulan Mei mungkin April lah April katakanlah April. Ya, jadi dicoba dulu kalau nggak bisa baru nanti saya akan hubungin teman-teman di Bentley atau di Graphisoft untuk bisa approve gitu ya. Tapi kalau Graphisoft nanti aja ya karena di situ belum ada Neosia ngelis listingnya saya belum minta. Rencana Maret itu orang Graphisoft mau datang ke Indo. Saya bisa minta tolong langsung di depan dia untuk bisa ditampilkan. Jadi nanti teman-teman daftarnya lewat Neosia aja biar lebih gampang. Karena kalau lewat takutnya lewat mitra apa partner lain itu eh, kalau ada keluhan apa-apa yang harus ke sana gitu nggak bisa kita tangani. Jadi untuk sekarang Bentley dulu aja kita cicil ya Bentley-nya untuk diisi aja di sini. Ini ada software bisa dipilih ya. Kita Bentley dulu aja. Nanti kalau misalnya diperlukan baru yang Archicad. Untuk lisensi Bentley diminta untuk upload KTM. Masa sih? Nggak apa-apa ya. Asal teman-teman asal bisa di-download aja kan untuk mendownload ini ya itu harus ini saya tadi login punyanya si Andi ini yang bermasalah. Nah, ini kan harus download ini ya, harus harus upload. Kalau kalau tidak ada kalau tidak ada ini, itu berarti sudah aktif ya. Saya nggak ngerti. Apakah mungkin ya, mungkin Mas Kevin itu ngedaftarnya pakai akun akun ini ya, email kampus mungkin ya. Jadi dianggapnya eligible gitu. Mungkin ya. Yang Start Pro ya. Coba kita Start Pro. Start. Di sini sih tetap ya harus pakai. Oke, gitu aja mungkin ya. Sekian untuk hari ini. Sekarang sisa 340. Harusnya 450. Ini berarti 90 orang nggak hadir ya. Nggak apa-apa. Ini absennya sudah berlaku ya, sudah berlaku. Jadi nanti kalau misalnya ternyata ya mungkin nggak teman-teman nggak mesti langsung cek hari ini. Saya stop dulu aja.